Banyusari kini tegak berdiri, mengukir prestasi demi membangun negeri, menggali potensi, lahirkan generasi yang mandiri, berakhlak dan berilmu tinggi. Semansa mewujudkan asa, asyik keren sekolah bahagia. Bangun semangat kebersamaan, harmoni dalam membangun bangsa. Langkah pasti menuju masa depan. Semansa Banyusari mengukir peradaban sebagai wadah belajar berbudaya. Semansa Banyusari generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Putri Nurseha. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Siliwangi. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Banyusari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran, silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai, berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Alia Hasan, Amelia Rahayu, Dwi Malika, Elia Hussein, Fitriani Azahra, Indra Nugraha, Irma Suryani, Siti Zahra, Taufik, Sakir, Wahyudi, Lydia. Sekarang sebelum pembelajaran seperti biasa, Ibu akan mengecek dulu nih kondisi kelas kalian. Coba dicek sudah bersih atau belum. Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu coba Ibu mau minta kepada kalian untuk berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan berdiri. Lagu wajib nasionalnya itu Halo Halo Bandung ya. Sudah siap? Sudah. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu nih konsentrasi kalian. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mau tidak? Mau. Mau, ikuti perintah Ibu ya. Ice breakingnya itu menyanyikan topi saya bundar dengan gerakan. Nah, setelah itu, tapi ada beberapa kata yang harus dihilangkan, jadi hanya menggunakan gerakan saja. Ibu contohkan ya, misalnya seperti ini. Topi saya bundar, bundar topi saya, seperti itu gerakannya. Nah, tapi ada kata yang dihilangkan yaitu kata topi. Jadi, seperti ini. Saya bundar, bundar
dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen. Yang ketiga yaitu menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik menggunakan model Project Based Learning atau PJBL, peserta didik dapat menentukan tema. Ya, yang kedua dapat menyusun kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen. Dan yang ketiga yaitu kalian dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik cerita pendek. Ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran Ibu akan menayangkan sebuah film pendek. Nah, film pendeknya itu berjudul Mana Janji Ayah. Kalian nanti akan menonton film tersebut ya, disimak baik-baik. Setelah itu nanti kalian akan menanggapi video yang tadi sudah ditayangkan. Setelah menonton video, nanti kalian akan Ibu bagi kelompok. Kelompoknya seperti minggu yang lalu ya. Nah, sudah dibagikan kelompok, Ibu akan bagikan LKPD. Kalian jadwal pertamanya yaitu menentukan tema dan menyusun kerangka. Nanti kalian akan berdiskusi. Nah, jadwal yang kedua, kalian akan menulis cerita pendek. Nah, menulis cerita pendeknya yaitu berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan unsur intrinsik. Ya, untuk proses penilaiannya, selain kalian akan Ibu nilai secara berkelompok ya, kalian juga akan Ibu nilai secara individu. Paham semuanya? Paham. Kalau paham, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah film pendek. Sudah siap untuk menonton? Siap. Silahkan disimak baik-baik. yang ada di dalam film tersebut tokohnya siapa saja? Coba Adel. Silakan Sylvia. Ayah dan anak perempuan. Ayah dan anak perempuan. Kira-kira watak ayah seperti apa? Watak anak perempuannya seperti apa? Ayah baik, penyabar dan penyayang. Anak pemarah, egois dan tidak bersyukur. Ya, itu adalah tokoh dan penokohannya yang ada di dalam film tersebut. Nah, kira-kira latarnya nih, tadi kita sudah lihat sama-sama latarnya. Coba, latarnya ada latar tempat, waktu, dan suasana.
menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun kerangka cerita pendek. Ya, yang pertama yaitu kalian menentukan tema. Ya, sebelum kalian menulis cerpen, kalian harus buat dulu ya yang namanya kerangka cerita pendek. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu kalian tentukan terlebih dahulu temanya. Ya, yang kedua yaitu menentukan tokoh dan penokohannya. Ya, karena ini adalah nanti kalian akan membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi ya. Berarti kalian tentukan dulu nih tokohnya, kira-kira mau berapa orang di dalam cerpen tersebut ya. Lalu penokohannya seperti apa, karakter si A, karakter si B, seperti itu ya. Lalu yang ketiga menentukan latar. Nah, latar itu kan ada 3 ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan, ada latar tempat, waktu dan suasana. Silakan kamu tentukan latar tempatnya di mana ya, latar waktunya mau kapan, mau sore, pagi, malam gitu ya, dan latar suasana. Yang keempat menentukan alur. Nah, alur di sini kamu mau menggunakan alur maju atau alur mundur. Nah, kalau kamu mau menggunakan alur maju, silakan kamu ceritakan dari awal ya, dari awal kejadian sampai akhir ya. Berarti diceritakan dari orientasinya, bagian pengenalannya ya. Setelah itu lalu bagian komplikasinya, masalah yang muncul ya, sampai bagian resolusi dan koda seperti itu ya. Lalu yang terakhir yaitu memilih sudut pandang ya. Mau menggunakan sudut pandang orang keberapa, orang pertama atau orang ketiga, seperti itu. Paham? Baik, kalau paham, kegiatan selanjutnya adalah kalian akan berdiskusi ya, menyiapkan proyek bersama kelompok, yaitu menentukan tema dan menyusun kerangka cerita pendek ya. Nah, sebelum kalian berdiskusi, coba diperhatikan dulu di proyektor ya, di layar proyektor. Di sini Ibu sudah membuatkan jadwal pembuatan proyeknya. Ya, nanti kalian akan kita sepakati bersama ya. Jadwal yang pertama yaitu kalian akan menentukan tema dan menyusun kerangka cerpen. Waktunya itu 15 menit. Jadwal kedua yaitu kalian akan menulis cerita pendek dengan waktu 40 menit. Kita sepakati semuanya? Sepakat tidak? Sepakat, karena waktunya sudah kita tentukan dan sudah kita sepakati bersama. Sekarang Ibu beri waktu 2 menit untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, dengarkan terlebih dahulu. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD di sini untuk hasil dari diskusi bersama kelompok kalian, yaitu menentukan tema dan menyusun kerangka cerita pendek. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ini untuk kelompok Alia, ini untuk kelompok Hendar. Ya, semuanya sudah memegang ya LKPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah, karena tadi waktunya sudah kita sepakati bersama, yaitu jadwal pertama kalian akan menentukan tema dan menyusun kerangka. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Kini tegak berdiri, mengukir prestasi demi membangun negeri, menggali potensi, lahirkan generasi yang mandiri, berakhlak dan berilmu tinggi. Semasa mewujudkan asa, asyik keren sekolah bahagia, bangun semangat kebersamaan, harmoni dalam
asyik keren sekolah bahagia. Bangun semangat kebersamaan, harmoni dalam membangun bangsa. Langkah pasti. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian akan membacakan hasil dari diskusi yang telah kalian diskusikan bersama kelompok, yaitu menentukan tema dan menyusun kerangka. Ya, so, silakan. Coba ibu minta kelompoknya Alia saja terlebih dahulu. Silakan Alia, kelompoknya Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mencari tema dan menyusun kerangka cerpen dengan memperhatikan unsur definisinya. Yang pertama tema kehilangan, yang kedua tokoh dan penokohan. Aku berwatak baik dan penyabar, Bapak pekerja keras, baik dan penyabar. Ketiga, latar tempat di bibir pantai, di pantai atas bebatuan. Latar waktu tadi malam, tadi subuh, sedang hari. Latar suasana tegang dan mengharukan. Yang keempat, alur lagu, pengenalan seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal di sekitar pantai yang telah kehilangan ibunya di umur 12 tahun. Yang kelima, sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai pelaku utama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Alia yang sudah membacakan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Nah, sekarang coba ibu minta satu kelompok lagi ya. Coba ibu minta kelompoknya Sofi saja. Ya, silakan Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, menyusun kerangka cerpen. Yang pertama temanya sedih. Yang kedua tokoh penokohan. Aku tokohnya baik, sabar, pemaaf dan penyayang. Ayah penyayang, baik dan soleh. Kakak baik, Rina aku sombong, jahat, kasar. Latar waktu 11 tahun lalu, 5 tahun lalu, malam hari, 4 jam kemudian, tak lama kemudian, 3 hari kemudian. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Gaya bahasa lugas dan mudah dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok Sofi yang sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, tadi kita sudah simak bareng-bareng bersama-sama ya. Oke, Kak. Oke, baik. Tadi sudah kita simak bersama-sama penampilan dari kelompoknya Alia dan kelompoknya Sofi, yaitu membacakan hasil diskusinya, yaitu menyusun tema dan menentukan tema dan menyusun kerangka. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal yang kedua, yaitu kalian akan menulis cerita pendek ya berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpennya. Kalian kan tadi sudah menentukan tema, menyusun kerangka bersama kelompok ya. Lalu kalian kembangkan ya kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan ya. Nah, sekarang ini adalah tugas individu ya. Sekarang silahkan duduk seperti semula. Silahkan duduk semula.
memasuki jadwal yang kedua, yaitu menulis cerita pendek. Karena tadi waktunya sudah kita sepakati, yaitu waktunya adalah 40 menit. Ya, silakan dikerjakan di kertas selembar dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, silakan. Tadi kan kalian sudah menentukan tema, menyusun kerangka. Sekarang kalian kembangkan, ya. Kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Ya, silakan. Sampai mana? Mega, sudah sampai mana perkembangannya? Oke, coba kalau kalian sudah selesai, ya, kalian baca kembali tulisan kalian, ya. Perhatikan tanda bacanya, titik komanya, huruf besar kecilnya, ya. Kalau misalnya ada yang salah tanda bacanya, huruf besar kecilnya, silakan kamu revisi, kamu sunting, ya. Artinya kamu perbaiki. Misalnya di situ harusnya kamu menggunakan tanda titik, tapi malah menggunakan tanda koma, ya. Silakan kamu perbaiki. Yo, silakan dilihat lagi, dibaca lagi tulisannya. Yo, Indra, dibaca kembali tulisannya. Apabila ada yang salah dalam tulisannya, silakan diperbaiki. Kalian dibaca kembali ya tulisannya. Perhatikan tanda bacanya, huruf besar kecilnya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kalian akan membacakan hasil karya individu, ya, yaitu menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan unsur prinsip. Coba siapa dulu yang mau membacakan? Ibu minta coba Alia terlebih dahulu. Yang lantang ya Alia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Di sini saya akan membacakan cerpen berjudul Badai yang Reda. Aku melihat sekeliling. Pertengahan bulan Juli memang puncak liburan di mana-mana. Banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan. Ketika aku mengalihkan pandangan dari layang-layang, aku melihat bapak dan juga orang lainnya berada di bibir pantai, bersiap untuk berlayar-layar. Seingatku, bapak sudah berlayar tadi malam dan baru kembali dari subuh. Kakiku bergerak ke arah mereka. Angin berhembus sangat kencang di telingaku. Dibesarkan di pasir pantai membuat aku memiliki ketakutan yang berbeda dari orang lain. Di saat orang lain ketakutan melihat keluarganya terambang ambing ombak, aku merasakan hal yang jauh daripada itu. Aku hanya bergerak ke atas, mengikuti gerakan ombak di atas kepalaku. Telingaku terdiam, seluruh tubuhku bergerak mengikuti alur. Terhempas, nafasku terasa begitu kering dan itu menjulur ke semua bagian tubuhku. Dalam kericuhan itu, kulihat sosok kelinci yang kusayangi berdiri dengan mata memerah di ujung sana. Kakinya yang sangat gemetar perlahan menekuk, berjongkok di depan sosok kurus yang terbujur kaku. Lalu seluruh tubuhnya bergetar tanpa terkecuali.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus ya Alia ya. Sekarang coba ada yang mau menanggapi atau memberikan komentar terhadap hasil karya Alia. Bu, silakan Mega. Cerita Alia sudah sangat bagus dilihat dari cara membaca dan para tokohnya. Ceritanya sangat menarik gitu ya. Lalu membacakan hasilnya juga sangat bagus begitu kata Mega. Ya, terima kasih, silakan duduk Alia. Ya, baik. Yang kedua coba Ibu minta silakan Mega. Gantian ya. Silakan Mega untuk membacakan hasil karyanya. Yang lain nanti menanggapi ya. Diperhatikan ketika Mega membacakan cerpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Kebohonganmu di bulan April. Cerita diawali dengan sang pianis yang berumur 14 tahun, bernama Arima. Sejak umur 6 tahun, Arima selalu diajarkan ibunya bermain piano, hingga ia beberapa kali juara kontes piano. Arima sangat menyayangi ibunya, meski metode yang diajarkan ibunya sangat keras. Terkecuali Kaori. Disitulah peran Kaori terlihat. Kaori berusaha menghilangkan trauma Arima. Usaha Kaori tidak sia-sia karena Arima bisa bermain piano lagi. Jika dulu ibunya adalah sumber inspirasi dan alasan Arima untuk bermain, namun setelah adanya Kaori, dialah alasan dan inspirasi Arima sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mega sudah membacakan hasil karyanya. Nah, sekarang siapa yang ingin menanggapi atau memberikan komentar terhadap hasil karya Mega? Cerpen hasil karya Mega itu bagus, jalan ceritanya menarik dan bagus, cara membacanya juga tidak terburu-buru, jadi jelas lapangannya. Sudah? Sudah? Ya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk Mega. Ya, sekarang yang selanjutnya yaitu Ibu Minta Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia. Di sini saya akan membacakan cerpen Kehilangan dan Kebahagiaan. Di suatu hari, ada anak yang sedang duduk di teras rumah dengan ayah. Anak tersebut bernama Nia. Ayahnya bernama Abu. Dia anak yang hanya merasakan kasih sayang seorang ibu sebentar saja. Aku memiliki keluarga yang sangat kekurangan. Ekonomi keluargaku sangat sulit. Untuk makan saja sangat susah. Aku 6 bersaudara, 3 perempuan, 3 laki-laki. Sejak aku berumur 5 tahun, ibuku sudah pergi kerja ke luar negeri, atau dengan kata lain menjadi TKW. Aku sempat bertanya kepada ayahku, "Yah, kapan ibu pulang?" tanyaku. "Sabar nak, sebentar lagi ibu pulang," jawab ayahku sambil tersenyum. "Memangnya mengapa ibu memilih bekerja di luar negeri daripada bekerja di sini?" tanyaku. "Karena kerja di luar negeri gajinya besar dan dapat memenuhi kebutuhan kita. Tapi mengapa kita masih tetap hidup susah? Bahkan kemarin saja kita hanya makan dengan garam," ucapku. Ayah hanya membalas ucapanku dengan senyuman sambil memalingkan muka. Dari semenjak itu, aku tidak bertanya lagi tentang ibuku. 5 tahun kemudian, aku melihat ayahku sedang menelpon seseorang. Raut wajahnya terlihat sedih, serius, frustasi menjadi satu. "Kak, kita ngapain di sini?" tanyaku bingung. "Kita akan menjemput ibu," jawab kakakku. Tak lama kemudian, pesawat mendarat. Melihat itu, aku tersenyum. Akhirnya aku bisa melihat ibu kembali. Namun, tak lama senyumku pudar lantaran aku melihat orang-orang keluar dengan mendorong kursi roda. Ternyata yang duduk di kursi roda itu adalah ibuku. "Ayah, mengapa ibu seperti itu?" tanyaku sambil menangis. "Ibumu sakit, tapi gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja," jawab ayahku ini. Aku dan keluargaku ikut masuk ke dalam ambulan. Yang ibuku tumpang.
Aku terbangun di pagi hari, aku pun sudah ada di kamar. Mungkin aku dipindahkan ke kamar oleh kakak laki-lakiku yang bernama Irwan. Pada saat itu, aku bahagia karena keluargaku sudah besar. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 bulan kemudian, ibuku meninggal karena ibuku yang tidak bisa sembuh. Aku pun tidak tahu apa penyakit ibuku. Aku orang pertama yang melihat ibuku. Aku membangunkan ayahku. Ayah, bangun, bangun ayah. Ucapku teriak membangunkan ayahku. Kenapa? Ada apa? Mengapa kamu berteriak? Ayahku bingung. Ibu, cepat lihat. Ayahku langsung melihat ibuku, entah apa yang ayahku lakukan sehingga ibuku tidak bergerak. Ucapku lirih. 1 bulan kemudian, aku hidup dengan apa? Karena banyak masalah yang menimpa keluargaku. Dari mulai keluargaku keliling hutan, ibuku meninggal, ayahku dipecat dari perusahaan, dan aku yang dibully. Aku dibully karena seragam sekolahku yang berbeda-beda. Ketika hari Rabu murid lain memakai kebaya yang dikhususkan untuk sekolah, aku masih menggunakan batik. Temanku Rina menggembrak mejaku, lantas dia berbicara, anak miskin, gak mau beli kebaya ya, ejek Rina. Orang lain memakai kebaya, kamu memakai batik, ejeknya lagi. Aku hanya diam, teman-temanku yang lain hanya melihat tanpa ingin membantu. Aku tidak pernah bilang kepada ayahku kalau aku di sekolah dibeli, karena aku takut membebani pikiran ayahku. 3 hari kemudian guruku memanggil aku ke kantor. Nah, ini baju kebaya buat kamu, pakainya agar kamu memakai pakaian yang sama dengan murid lainnya. Tapi Bu, aku tidak mempunyai uang. Duh, sedih. Ini gratis buat kamu. Terima ya, ucap guruku sambil tersenyum. Makasih Bu, kataku sambil menangis. Teman yang membuliku minta maaf dan aku pun memaafkannya. Setelah itu aku tidak pernah dibully lagi dan alhamdulillah ekonomi keluargaku kembali membaik karena ayahku bekerja jadi kuli bangunan. Sampai sekarang keluarga aku sangat bahagia walaupun kita kekurangan 1 anggota keluarga, tapi kita jangan terlalu larut dalam kesedihan karena kita harus terus berjuang menghadapi masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ceritanya Sofi ya, itu benar-benar kisah nyata ya Sofi ya, sabar ya. Nah sekarang coba siapa yang ingin menanggapi hasil karya dari Sofi? Saya Bu. Ya, silakan. Hasil ceritanya sudah cukup bagus dan sangat terharu. Ceritanya menarik, terus tokoh dan karakternya tergambarkan, cara pengucapannya pun jelas. Ya, ada lagi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada lagi, silakan Sofi untuk kembali ke tempat. Ya, semangat terus ya Sofi ya. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya. Sudah ada beberapa teman kalian yang sudah membacakan hasil dari karyanya, yaitu menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi ya, dengan memperhatikan unsur intrinsiknya. Semuanya sudah sangat bagus ya. Jalan ceritanya menarik, tokoh dan karakternya tergambarkan di dalam cerita ya. Nah, dan karena kalian nanti harus harus menghasilkan sebuah project ya, tulisan yang tadi kalian buat nanti kalian ketik ya, kalian ketik di Microsoft Word ya, lalu setelah diketik di print tulisan tersebut. Nah, sudah di print kalian kumpulkan di KM. Nanti oleh KM diurutkan dari cerita pertama sampai terakhir, dijilid lalu diberi cover dengan judul
kumpulan cerpen dari kelas 11 MIPA 2. Paham? Baik, kalau paham, sekarang coba ada yang ingin menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini? Ya, silakan Arya. Pada hari ini kita telah belajar tentang mengonsumsi persiapan berdasarkan unsur-unsur instrumennya. Sebelum mengonsumsikan, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan tokoh dan karakternya, dan yang ketiga menentukan alurnya. Ya, terima kasih Alia yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, senang tidak belajar hari ini? Ada kesulitan atau tidak? Baik, kalau tidak ada kesulitan, Ibu sudah mengirimkan sebuah tugas individu di Google Classroom, yaitu tentang mengonstruksi teks cerita pendek. Silahkan nanti kalian kerjakan untuk PR di rumah ya. Untuk pembelajaran minggu depan, karena materi hari ini adalah materi bab terakhir ya. Jadi minggu depan kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Silahkan kalian pelajari dari bab pertama yaitu teks prosedur, bab kedua yaitu tentang teks eksplanasi, bab ketiga tentang teks ceramah, dan bab terakhir tentang teks cerita pendek. Silahkan kalian pelajari. Baik, sebelum kita pulang, silakan KN untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa, doa di dalam hati, mulai. Selesai, berdiri, beri salam. Assalamualaikum